Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Mulasela Putri, NIM 191131042 dari kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dari tugas mata kuliah interaksi obat dan makanan. Ini dia jurnal pertamanya, yaitu berjudul A Brief History of Drugs from Plant Extract to DNA Technology. Yang pertama, zaman kuno antara obat dan agama. Catatan tertulis pada awal dari praktek terapi dapat ditemukan di Papyrus Ebers yang berasal dari abad ke-16 sebelum Masehi. Banyak tanaman yang disebutkan termasuk opium, ganja, mur, kemenyan, Adaskasia, serna, pime, pacar, juniper, biji rami, lidah buaya, minyak jarak, bawang putih, cengkih, bawang putih telah ditemukan di pemakaman Mesir, termasuk makam Tutankhamun dan di kuil bawah tanah suci benteng di Saqqarah. Papyrus First menjelaskan beberapa jimat dan doa yang digunakan untuk mendorong penyembuhan. Orang Mesir juga terkenal dengan teknik penyembuhan lainnya, penyembuhan spiritual, pijat, dan operasi, serta penggunaan jamu dan makanan terapeutik secara ekstensif. Tabib dukun Mesir harus menemukan sifat entitas tertentu yang merasuki orang tersebut dan kemudian menyerang, mengusirnya, atau menghancurkannya. Hal ini dilakukan oleh beberapa sihir yang kuat, yang ritual, seperti ritual, mantra, jimat, dan lain-lain. Yang kedua di sini adalah kimia modern sebagai dasar konsep modern narkoba. Jadi pada abad ke-18 menyimpulkan kemajuan dalam kimia dengan lingkungan yang antusias. Joseph Priestley pada tahun 1733 sampai 1804 di Britania Raya, Carolus Cale pada tahun 1742 sampai 1789 di Swedia, Prancis, dan Antoine Augustin Lavoisier di Prancis menghentikan praktik alkemis dengan mengemukakan makna yang tepat untuk reaktivitas kimia dan memberikan sejumlah besar zat undang-undang reagen kimia. Mereka menggulingkan doktrin Phlogiston yang menyatakan bahwa komponen materi dilepaskan oleh satu zat dalam proses pembakaran. Teori itu telah bertahan selama 1 abad. Skell mempersiapkan mempelajari oksigen, tapi catatannya di Chemical Observation and Experiment and Air and Fire muncul setelah publikasi studi Joseph Observation on the Different Kind of Air. Dia menemukan nitrogen sebagai konstituen udara. Risalahnya tentang mangan. Dan berpengaruh serta banyak penemuan harium dan klorin. Dia juga mengisolasi gliserin dan banyak asam termasuk tetrik, lactic, uri, frukis, citrit, dan galik. Priestley juga dianggap sebagai penemu nitrogen, karbon monoksida, amonia, dan beberapa gas lainnya. Pada tahun 1774, ia menjadi orang pertama yang mengidentifikasi oksigen. Laporannya membuat Lavoisier yang mengulangi eksperimennya, menyimpulkan sifat oksigen dan peran dan diberi nama. Dia harus dikenal sebagai salah satu pencerah abad ke-18 yang paling menakjubkan. Dia merumuskan prinsip kekebalan Mohs, atau berat reaktan harus menambahkan hingga beberapa produk. Dan dia juga memberikan perbedaan yang jelas antar elemen dan senyawa, sesuatu yang sangat penting untuk kimia farmasi. Dan kemudian dia juga merancang sistem modern
nomenklatur kimia, penamaan oksigen, hidrogen, dan karbon. Kerjaan pendahuluan ini menjadi dasar persiapan masa depan atau perpaduan. Lanjut, yang ketiga, kelahiran kimia organik. Sebab perubahan radikal dalam pengembangan bahan kimia harus terjadi ketika batu bara, kemudian penyulingan minyak menawarkan begitu banyak peluang. Setelah revolusi kimia pertama, lahirnya kimia organik juga merupakan lompatan maju dalam perkembangan industri kimia. Setelah ekstrak heparin, kimia turunan karbon dikembangkan dengan banyak konsekuensi industri selama sepertiga kedua abad ini. Michel Faraday, fisikawan Inggris yang menemukan benzena pada tahun 1825. Tetapi molekul organik pertama digunakan untuk sifat terapeutiknya adalah aciklik. Forum juga ditemukan pada tahun 1831 oleh 3 ahli kimia. Yang keempat, ekstraksi alkaloid dari tumbuhan. Selain kemajuan konseptual ini, evolusi lain dalam konsep obatan membentuk dari revolusi lain. Banyak apteker, terutama dari Prancis dan Jerman, didorong oleh peninggalan pengetahuan dalam prosedur ekstraksi, mencoba mengisolasi zat yang bertanggung jawab atas kerja obat atau polifarmasi. Salah satu ahli teori tren ini adalah apoteker Prancis Charles Louis Cadet de Gassigior. Dia melaporkan bahwa penggunaan sediaan kompleks harus dihentikan demi zat murni. Itu perlu mempelajari dan mengklasifikasikan mereka. Seperti yang dilakukan Carl von Linné dengan tanaman ketika ia menerbitkan Spice Plantarum pada tahun 1753 yang masih dianggap sebagai titik awal untuk tata nama botani modern. Apoteker dan dokter mencoba mengklasifikasikan obat dan penggunaannya. Perjalanan ini jauh lebih nyaman dengan zat murni. Itu di antara tahun 1815 dan 1820, prinsip aktif pertama diisolasi dari tanaman. Apoteker Prancis Jean-François de Rosay mungkin mengisolasi alkaloid yang kemudian dikenal sebagai narkotin pada tahun 1903, dan apoteker Jerman Friedrich Serturner menyelidiki lebih lanjut opium dan mengisolasi senyawa baru. Morfium kemudian dinamai morfin setelah pemberian pada anjing. Larutan bubuk putih menyebabkan sedasi dan tidur pada anjing. Lanjut, kelima, salisilat dan aspirin. Dasar pertama, prinsip aktif lain yang segera diekstraksi dari tanaman adalah asam salisilit. Willow dalam persaingan yang luas dengan kunyit, kayu cincona, dan kina tidak pernah menjadi pengobatan yang sangat populer untuk demam atau gejala tematik karena Dr. Skotlandia Thomas John McLagan yang meluncurkan salisilin pada tahun 1876. Dasar pemikirannya diilhami oleh teori tanda tangan Paracelsus bahwa pohon willow tumbuh dalam kelembapan di sepanjang sungai dan danau, tempat yang ideal untuk dilumpuhkan dengan Mycobacterium rafaradefiria. Setelah isolasi Salicylaldehyde pada spesies Spirata, asam salicylic dihasilkan dari salisilin. Asam ini lebih mudah digunakan dan merupakan langkah ideal sebelum sintesis selanjutnya. Sebelumnya, erat kaitannya dengan asam benzoat, pengawet efektif yang berguna sebagai antiseptik khusus, misalnya pada demam tifoid, pasien yang diobati dengan asam salisilat
mengalami kematian sesering pasien yang tidak diobati tapi tanpa demam. Sialol, produk kental asam salisilat dan asam karbol dijelaskan oleh Joseph Lister sebagai obat antibakteri yang berharga, lebih enak dan mendapatkan popularitas besar. Asam asetilsalisilat pertama kali disintesis oleh Charles Frederick Gerhardt pada tahun 1816 sampai 1856 pada tahun 1853 dan kemudian dalam bentuk yang lebih murni oleh Johann Kraut. Hermann Kolbe meningkatkan sintesis asam asetilsalisilat dengan asam karbol dan karbonat anhidrida pada tahun 1874, tetapi pada kenyataannya tidak ada yang mendaftarkan minat farmakologis. Hampir seabad kemudian Bayer mulai mengerjakan topik tersebut. Selama tahun 1880-90-an, dokter menjadi sangat tertarik pada kemungkinan efek samping Bayer pada tubuh manusia dan penggunaan antiviretik menjadi salah satu bidang terpanas dalam pengobatan terapeutik. Yang keenam, obat pertama untuk jantung. Fakta bahwa dari foxglove mengandung zat yang meningkatkan kemampuan memompa darah ke seluruh jantung yang lama telah diteliti oleh para ahli NLD, pendeta dan ahli dalam beberapa ratus tahun. William Mettering pada tahun 1741 sampai 1799, seorang dokter Inggris mengetahui bahwa penduduk setempat dapat menyembuhkan sakit gembur-gembur menggunakan rebusan 20 tanaman yang berbeda. Salah satunya adalah daun dari foxglove. Setelah menguji berbagai herbal pada sakit gembur-gembur dan digitalis tetap yang paling aktif pada tahun 1775, William Mettering menerbitkan sebuah pamflet di mana ia melaporkan penemuannya tentang bagaimana sarung tangan rubah dapat digunakan dalam pengobatan. Ia dengan cermat menggambarkan penemuannya, memberikan penjelasan tentang bagaimana ekstrak digitalis harus disiapkan dan memberikan instruksi yang tepat tentang dosis termasuk peringatan tentang efek samping dan overdosis yang dia dokumentasikan melalui hasil yang diperoleh pada 163 pasien. Satu-satunya masalah yang tidak kalah pentingnya adalah muntah dan diare terus-menerus yang mengerikan selama perawatan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa batas antara dosis terapeutik dan keracunan sangat tipis. Oleh karena itu, jelas dan mutlak diperlukan untuk memurnikan zat aktif untuk memperbaiki dosis yang efektif dan tidak beracun. Meski gembur disebabkan oleh defisiensi fungsi jantung, menjadi salah satu momok terbesar dan penyebab kematian paling umum. Penemuan Mettering dilupakan pada awal abad baru. Pada tahun 1930 dan 1940-an, hanya sedikit pengobatan hipertensi yang tersedia. Simpatetomi yang melibatkan pemotongan saraf pembuluh darah menurunkan tekanan darah beberapa pasien, tapi membutuhkan efek samping yang tidak menyenangkan. Kaku diet rendah natrium juga tidak menyenangkan karena membatasi pilihan dana, tapi efektif dalam memenuhkan tekanan darah, tetapi pirogen. Infus intravena produk bakteri didasarkan pada pengamanan bahwa dalam menurunkan tekanan darah. Perawatan obat pertama yang berhasil untuk hypertension diperkenalkan setelah Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, para peneliti telah mengetahui bahwa memblokir sistem saraf simpatik dapat menurunkan tekanan darah. Pada tahun 1946, tetralik amonium, obat yang dikenal selama 30 tahun untuk memblokir infus saraf, diperkenalkan sebagai pengobatan untuk hipertensi. Dexamethasonium, versi perbaikan dari tetrasilamonium, tersedia untuk digunakan pada tahun 1991. Yang kedelapan, anestesia umum dan lokal. Salah satu revolusi terapeutik terbesar selama abad ke-19 adalah pengenalan anestesi umum dalam praktik pembedahan.
Pada awal tahun 1776, Joseph Priestley menemukan gas tertawa atau nitrox oksida, tetapi analgesia tampaknya berada di luar jangkauan. Priestley dan Humphrey Davy berkomentar pada tahun 1790 bahwa mungkin dia menggunakan dengan keuntungan selama operasi bedah di mana tidak terjadi evolusi Darren yang besar. Michel Faraday mengusulkan penggunaan dietil ether untuk menginduksi tindakan serupa. Namun, inhalasi mereka diusulkan selama pemanasan pertunjukan bernama ether. Fluoric baik dietil ether maupun nitrogen oksida digunakan secara klinis sebelum tahun 1846. Pembedahan sangat sulit sebelumnya sehingga sangat jarang terjadi hingga pertengahan abad ini. Rasa sakit dan risiko infeksi akibat prosedur pembedahan sangat mengecewakan. Dr. Gigi mengatur langkah di bidang analgesia. Mereka menjadi akrab dengan dietil ether, sulfur ether, dan nitrogen oksida. Mereka berada dalam kontak permanen dengan rasa sakit pada pasien yang mengeluh. Mereka juga menghasilkan rasa sakit melalui operasi yang tidak adil, dikontrol dengan buruk. Horace Walsh 1919 sampai 18. Dr. Gigi meminta seorang rekan untuk mencabut giginya sendiri saat berada di bawah pengaruh nitrox oksida. Percobaan ini diadakan pada tahun 1846 berhasil dan tidak menimbulkan rasa sakit. Yang ke-9 adalah obat anti-epilepsi. Setelah diperkenalkan sebagai obat hipnotis, phenobarbital ditemukan sebagai obat anti-epilepsi yang sangat baik. Secara historis, agen diperkenalkan untuk pengobatan epilepsi juga digunakan untuk indikasi psikiatri. Obat anti-epilepsi generasi pertama yang asli garam bromida yang muncul pada tahun 1957-30 juga dikenalkan karena penanganannya properti. Setelah phenobarbital mulai digunakan untuk epilepsi pada tahun 1912, laporan penerapan psikofarmakologinya segera menyusul. Perkenalkan phenytoin sebagai obat anti-epilepsi pada tahun 1938 segera menjelaskan keuntungan psikotropikanya. Ini umum dianggap sebagai awal dari penggunaan psikofarmakologis modern. Obat anti-epilepsi pada tahun 1942. Hollyhock relatif sedikit penggunaan psikiatri untuk anti-epilepsi dilaporkan selama dekade berikut. Yang ke-10, melawan mikroba. Setelah perkembangan awal dari kimia organik selama paruh pertengahan abad ke-20, pernyataan tentang dasar kimiawi kehidupan dengan jelas diperkenankan perdebatan ilmiah. Sejak karya Wachler jelaslah bahwa kimia adalah ilmu yang unik dengan aturan yang sama, reaksi kinetika dan susunan atom, radikal atau molekul. Muncullah kerjasama ilmiah menggunakan pendekatan multidisiplin menyebabkan pemahaman yang lebih besar tentang fenomena alam dan eksperimental. Contoh khas dari pendekatan ini adalah Blaise Pasteur. Fisikawan yang terbuka ini memulai karirnya sebagai spesies kristalografi yang mempelajari dampak bakteri terhadap sifat stereokimia kristal asam tartrat. Kemudian minatnya pada fermentasi alkohol dan aset. Setelah itu, ia menarik konsep generasi spontan berkeping-keping. Ketika mikroorganisme bereaksi pada zat organik, ia menduga bahwa mereka juga dapat aktif pada makhluk hidup. Itulah sebabnya ia memulai penelitiannya tentang epidemi hewan yang berpuncak pada penemuan vaksin rabies. 11. Sulfonamida. Muncullah abad ke-20. Perang melawan mikroba khususnya untuk mendisinfeksi luka luar dan untuk membersihkan air minum. Sejak Pasteur bekerja, tujuannya adalah untuk mengobati penyakit menular, kolera, tuberkulosis, difteri, dan lain-lain. Beberapa vaksin sudah ada tersedia, tapi hanya untuk cacar dan rabies. Terobosan itu dapat dari sisi yang tak terduga dari bidang ilmiah industri pewarna. Pada tahun 1865,
Frederick Engelholm pada tahun 1921 sampai 1902 mendirikan Badische Anilin Soda Fabrik atau BASF, perusahaan memproduksi pewarna dan prekursor batu bara, mendapatkan posisi terdepan di pewarna dunia pasar hanya dalam beberapa dekade. Permintaan pewarna kuat mencerminkan pertumbuhan penduduk yang melonjak, diimbangi oleh industri tekstil. Produk pertama BASF termasuk pewarna anilin. Pada tahun 1971, perusahaan memasarkan alizarin pewarna merah dan pewarna baru lainnya, mengikuti eosin, auramine, dan etilen biru bersama dengan pewarna Asia yang akhirnya berkembang menjadi kelompok terbesar zat warna sintesis. Sekitar tahun 1980-an, ahli kimia Jerman mengikuti jejak Paul Ehrlich menemukan fakta bahwa sel-sel hidup menyerap zat warna dengan cara yang berbeda dengan sel-sel mati. Kesimpulannya, apa yang dapat ditarik dari evolusi baru tentang kelangsungan hidup mikroorganisme berwarna? Ehrlich mengulangi menggunakan metilen biru dalam pewarnaan bakteriologis dan menggunakan untuk menodai basil tuberkel menunjukkan bahwa pewarna mengikat bakteri dan menolak perubahan warna dengan pencucian alkohol asam. Kemudian hipotesis ini Paul Ehrlich pada tahun 1854 sampai 1915 memberikan metilen biru kepada pasien menderita malaria. Ehrlich sedang mencari obat pengobatan untuk penyakit tidur, penyakit yang disebabkan oleh mikroba. Dia menemukan bahwa kimia yang disebut atoksi bekerja dengan baik, tapi tidak merupakan senyawa arsenik beracun yang cukup kuat. Ehrlich memulai pencarian penyuluh untuk senyawa arsenik yang akan menjadi peluru ajaib yang mampu membunuh mikroba, tetapi tidak pada pasiennya pada tahun 1999. Setelah menguji lebih dari 90 senyawa yang berbeda pada tikus, rekan Ehrlich, Severino Hatta, kembali ke 12 antibiotik pada tahun 1930-an juga merupakan awal dari babak dari era baru ini. Kelahiran perawatan antibiotik pertama yang pernah digunakan oleh Graminetic antibiotik alami pertama yang diinteraksi dari bakteri tanah disiapkan oleh René Dubos pada tahun 1939 dan menunjukkan kapasitas yang menarik untuk menahan pertumbuhan Staphylococcus dibatasi oleh toksisitasnya yang tinggi. Karya-karyanya yang dipimpin oleh Alexander Fleming merupakan simbol dari sejarah perkembangan dengan abad ke-20-an. Keinginan untuk menemukan antiseptik entirely mendorong Dr. Bohm Skotlandia Alexander, pekerjaan perintisnya di London pada 1920-an. Pada tahun 1920, Fleming membuat Pengamatan menunjukkan bahwa tetesan air mata manusia mengandung bahan kimia yang mampu menghancurkan bakteri dan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kegembiraan atas penemuan ini sejak beberapa pos, sedangkan penemuan baru yang oleh Fleming disebut lysosome efektif dalam melanjutkan mikroba yang tidak berbahaya, terbukti tidak efektif dalam menghilangkan mikroba yang menyebabkan penyakit. Laporan pertama yang terdapat yang ke-13, AIDS, penyakit yang muncul. Laporan pertama diterbitkan tentang penyakit baru, yaitu pada mulanya tampak tidak lebih sekedar keingintahuan medis. Pada tanggal 5 Juni 1941, Pusat Pengendalian Pencegahan Penyakit berbasis di Atlanta ditugas untuk mengawasi penyakit, menerbitkan pemberitahuan yang tidak biasa dalam laporan mingguan morbiditas dan martabatnya. Terjadi pada Pneumocystis carinii umai di antara pria gay di New York. Seorang dokter kulit menemukan kasus kanker langka, sarkoma Kaposi, di penyakit yang sangat tidak jelas sehingga dia hanya mengenali dari deskripsi di buku teks selama 126. Pada tahun 1981, gejala tersebut diakui sebagai 129 pertanda penyakit baru dan mematikan. Penyakit ini awalnya disebut gay-related immune deficiency. Dalam setahun, gejala serupa muncul pada kelompok
demografis lain, terutama penderita hemofilia dan penggunaan obat-obatan intravena. CDC framework penyakit acquired immune deficiency syndrome. Pada akhirnya tahun 1993, CDC telah mencatat sekitar 3.000 kasus wabah baru ini. Prospek pasien AIDS tidak bagus, hampir setengahnya sudah meninggal. 20 tahun kemudian, lebih dari 30 juta kasus diperkirakan di seluruh dunia. Yang ke-14, obat gangguan endokrin. Berkembangnya biokimia di awal abad baru adalah kunci, terutama yang berkaitan dengan nutrisi, anatomi, dan penyakit manusia. Yang beberapa terobosan penting dalam pengobatan metabolik dibuat pada tahun 1890-an. Tapi ini adalah pengecualian dari kejadian biasa. Pada tahun 1981, diobati dengan suntikan tiroid domba. Cara ini adalah bukti pertama bahwa solusi kelenjar hewan dapat bermanfaat bagi manusia. Pada tahun 1918, penyakit Addison diobati dengan kelenjar adrenal yang dicincang dari babi. Perawatan tes ini memberikan titik awal untuk semua penelitian hormon. Dari tahun 1920-an hingga 1940-an, pengobatan baru untuk gangguan fisiologis ditemukan, diantaranya insulin untuk diabetes mellitus dan kortison untuk penyakit inflamasi. Sepanjang sejarah manusia, kondisi diabetes mellitus berarti kematian. Sejak akhirnya abad ke-19, para ilmuwan telah berusaha untuk mengisolasi hormon esensial dan menyuntikkannya ke dalam tubuh untuk mengendalikannya. Yang ke-15, obat pikiran. Bidang psikiatri begitu kompleks hingga sampai pertengahan abad ke-20. Jelas bahwa satu-satunya ahli behaviorisme pendekatan memiliki mewakili sarana untuk mengeksplorasi dan mengobati gangguan mental. Ide ini terbukti lebih populer daripada penjelasan hipnologis yang menandakan bahwa penyebab skizofrenia, depresi, dan penyakit mental lainnya adalah ketidakseimbangan bahan kimia otak. Penyakit mental yang parah telah meningkatkan sejak awal abad. Pada tahun 1904, 1,2% orang dirawat di rumah sakit jiwa pada tahun juga menjadi 2. Kesehatan berpendapat bahwa apa itu hasil biologis dan pengalaman, tapi tidak ada yang bisa membantu orang yang sakit mental kronis. Biasanya digunakan di lembaga negara. Jika psikoanalisis sangat populer di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, ilmu tertinggal perawatan awal untuk depresi pada awal abad ke-20 melibatkan pendosis pada pasien dengan barbiurat dan mereka tidak sadar selama beberapa hari dengan harapan bahwa tidak akan mengembalikan mereka ke kerangka yang berpikir yang sangat sehat. 16. Obat-obatan untuk imunosupresi. Selama 50 tahun terakhir, banyak obat imunosupresi telah dijelaskan, seringkali mekanisme aksi mereka ditetapkan lama setelah penemuan mereka. Akhirnya mekanisme ini ditemukan diatur ke dalam 5 kelompok. Pertama, pengatur ekspresi gen, agen alkilasi, penghambat sintesis purin, penghambat sintesis pirimidin, dan penghambat kinase atau fosfatase. Glukokortikoid mengarahkan aktivitas imunosupresi dan antiinflamasi, terutama dengan menghambat si gen untuk interleukin. Setelah tahun 1950-an dan ketika kortikosteroid diusulkan untuk mencegah penolakan organ dalam transplantasi ginjal, pembedahan psikik era optimisme baru yang ditandai dengan peningkatan tingkat kelangsungan hidup di allogram dan jaringan dan imun baru seperti yang di dalam komunitas medis dan penelitian menghabiskan 2 dekade berikutnya untuk mencoba pengecekan teka-teki di penolakan organ. Ke-17, terhadap kanker. Banyak obat anti kanker yang diekstraksi dan tanaman. Kalian mengusulkan jus yang diekspresikan dari kayu atau Solanum dulcamara untuk mengobati tumor dan kutil yang telah terbukti memiliki sifat antiinflamasi. Lebih dari 1.600 skenario telah diperiksa di beberapa dekade terakhir. Sejak penggunaan Dodophyllum di Tiongkok kuno, banyak turunan nabati dari tanaman ini digunakan secara kemoterapi kanker.
Dalam pengobatan cerita rakyat, ekstrak daun tanaman subtropis Catharanthus Madagascar periwinkle dianggap berguna dalam pengobatan diabetes. Upaya untuk memverifikasi sifat antidiabetes ekstrak mengarahkan pada penemuan dan residu alkaloid indol kompleks yang digunakan dalam pengobatan klinis sebagai limfoma, leukemia, dan berbagai kanker seperti paru-paru, sel kecil, dan kanker serviks dan payudara. Kedua alkaloid meskipun secara struktural hampir identik, namun sangat berbeda dalam jenis tumor yang mereka pengaruhi dan sifat toksik. 18 dari genetika ke teknologi DNA. Ketika ahli kimia dan apoteker bergabung bersama dengan membuat obat baru, revolusi kedua dalam biologi, yang pertama dalam degenerasi cloud terjadi di kemajuan dalam eksperimen genetika, biologi, dan virologi terjadi pertengahan abad ini. Pada tahun 1935, George W. mulai mempelajari perkembangan pigmen mata dan substansi mutan Neurospora cruza. Cetak roti dengan iridase mencari fenotip yang menarik. Penelitian ilmiah terkemuka dilakukan oleh Joshua Lederman tentang konsep plasmida dan banyak penelitian lainnya menjelaskan tentang peran bakteriofag menentukan struktur materi genetik pada 1953. Lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu tentang sejarah narkoba. Banyak definisi yang muncul untuk istilah obat. Untuk tujuan obat didefinisikan sebagai artikel yang dimaksud untuk digunakan dalam diagnosis, penyembuhan, dan pengurangan pengobatan atau penyembuhan penyakit pada manusia dan hewan. Obat mempengaruhi sistem biologis baik secara positif maupun negatif. Manusia telah memperoleh pengetahuan tentang efek obat selama ribuan tahun. Obat pertama kemungkinan ditemukan kecelakaan dan pengamatan. Ketika manusia purba mencoba berbagai zat tumbuhan, hewan, dan mineral, mereka menyadari bahwa beberapa zat menghasilkan efek tertentu. Mereka kemudian dapat menggunakan zat yang memiliki efek menguntungkan untuk mencapai hasil yang diinginkan, mewariskan pengetahuan mereka tentang obat ini dari generasi ke generasi. Obat-obatan mungkin telah dicoba untuk penyakit manusia dan hewan tertentu saja. Praktik pengobatan manusia dan hewan memiliki awal yang sama. Periode Tablet Tanah Liat Sumerian dari 2100 mengandung resep farmakologis yang melibatkan bahan-bahan seperti garam, sendawa, timah, biji-bijian, akar, dan kulit kayu. Bahan-bahan ini dicampur dengan bir, mungkin untuk membantu menelan daripada untuk nilai pengobatan lebih lanjut. Umat Hindu awal menggunakan ulat untuk mengobati gangguan mental, dan orang Mesir menggunakan opium untuk mengobati diare dan untuk menyembuhkan bayi yang menangis mungkin mengalami kolik. Hippocrates, seorang dokter Yunani awal, hidup di tahun 460 hingga 335 sebelum Masehi, percaya bahwa obatan tidak banyak digunakan beberapa sisinya. Sikap ini dapat dipertahankan dalam kata farmakologi yang berasal dari kata Yunani kologi yang berasal dari kata Yunani pharmakon yang berarti bacaan atau racun. Hippocrates dan pengikutnya mencatat bahwa sakit orang umumnya sembuh bahkan jika obat tidak digunakan. Namun dasar ilmiah untuk kedokteran dibentuk tak lama setelah zaman filsuf Yunani Aristoteles yang hidup dari 384 hingga 322 sebelum Masehi. Aristoteles mendasarkan gagasannya pada pengamatan yang berhubungan dengan biologi dan klasifikasi sistematis dan mencatat banyak hal yang diketahui tentang ilmu alam pada saat itu, termasuk persamaan dan perbedaan antara biologis manusia dan hewan. Muridnya Theophrastus yang dikenal sebagai bapak botani secara sistematis mengklasifikasikan tanaman obat. Selama abad pertengahan, banyak penekanan ditempatkan pada penggabungan beberapa bahan dalam obat-obatan sehingga mereka dapat digunakan untuk penyakit apapun.
Hari ini, praktik ini dikenal sebagai poliformasi, juga didefinisikan sebagai pemberian obat yang berlebihan. Abad pertengahan menghasilkan sedikit kemajuan di bidang farmasi, namun selama ini orang-orang Arab berkontribusi pada pengetahuan obat dengan mencatat informasi baru tentang persiapan mentah, obat-obatan, dan rempah-rempah. Beberapa di antaranya juga dianggap memiliki khasiat obat yang berkelanjut sepanjang abad pertengahan. Penemuan obat modern selama bertahun-tahun kolonial di Amerika, farmasi dan layanan medis disediakan oleh gubernur, pemuka agama, dan pendidik. Pria ini menggunakan obat impor maupun obat turunan dari tanaman lokal. Sekolah tinggi farmasi didirikan dulu Asosiasi Apoteker pertama di Amerika. Seiring berkembangnya obat-obatan lanjutan, pendidikan farmasi dikembangkan dengan fokus yang lebih kuat pada kimia dan standarisasi ilmu-ilmuwan yang mengembangkan biologi pada akhir 1700-an dan sepanjang 1800-an. Penyakit pertama yang dipengaruhi obat adalah cacar, difteri, dan tetanus. Louis Pasteur yang bertanggung jawab atas banyak penelitian ilmiah prestasi menemukan bahwa bentuk-bentuk yang lemah dari mikroba dapat digunakan sebagai imunisasi untuk bentuk mikroba yang lebih ganas. Karyanya mengarah pada perkembangan vaksin untuk kolera ayam. Pada tahun 1903, inspeksi pertama pemerintah di kebijakan lisensi diterapkan untuk virus manufaktur, serum racun, dan analog. Undang-Undang Makanan dan Obatan Murni disahkan pada tahun 1906, memberikan pemerintah Amerika Serikat kemampuan untuk menegakkan unit standar farmakope negara dan untuk melakukan tindakan terhadap mereka yang memasukkan atau menyalahgunakan obat. Tindakan itu didorong oleh pemaparan obat-obatan paten populer untuk manusia dan hewan sebagai sebagian besar tidak aktif dan terkadang berbahaya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.